Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Reza Azhari. Di video kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman tentang cara memaksimalkan kinerja dari Windows 10. Ya, mungkin bagi teman-teman yang merasa jika komputernya telah mengalami penurunan performa ataupun yang punya RAM-nya kecil ataupun tidak menggunakan SSD, pasti pernah merasakan bagaimana kesalnya jika setiap pekerjaan yang kita lakukan itu selalu mengalami kendala. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau memberitahukan tentang langkah-langkah agar Windows 10 yang kita gunakan atau laptop yang kita gunakan itu bisa meningkatkan performanya. Ya, mungkin ini tidak selamanya meningkatkan performa yang lebih baik, akan tetapi sedikit lebih cepat ya. Mau tahu caranya? Kita lihat sama-sama. Yang pertama, kita gunakan Windows R ya. Kita akan menggunakan run, ketik M ya, ketik M, kemudian di enter. Setelah itu di Ctrl A saja dan di delete semua file yang ada di sini. Ya, klik yes saja karena ini adalah file sampah. Diklik do this all for current items, kemudian ada continue. Ya, kita tunggu saja. Kemudian kalau misalkan ada dialog seperti ini, di checklist saja dan di skip. Oke, ya. Kemudian di close. Langkah yang kedua yaitu kita lakukan hal yang sama, Windows R, dan kemudian diketik %M%, enter. Kita lakukan hal yang sama lagi, Ctrl A, kemudian delete di keyboard Anda, kemudian klik yes karena memang semuanya adalah file sampah ya. Kemudian diklik saja dan skip saja. Ya, itu adalah langkah untuk menghapus sampah-sampah yang ada di file ya. Ini biasanya sampah-sampah temp ini biasanya file-file yang pernah ada di laptop yang kemudian dihapus dan sampah-sampahnya disimpan di file ini gitu. Kemudian di close saja, kita refresh walaupun tidak berpengaruh ya. Kemudian Windows R lagi. Nah, untuk yang ketiga, langkahnya kalian tulis prefetch ya. Prefetch ya, saya nggak tahu cara membacanya. Yang jelas tulis aja ini ya, prefetch. Kemudian oke. Di continue saja, tidak perlu khawatir. Kemudian di Ctrl A, kemudian delete. Ya, klik yes. Ya, kita tunggu saja karena menyesuaikan dengan jumlah sampah yang Anda punya ya. Oke, diklik do this for all new current item, kemudian di skip saja dan di close. Kita refresh lagi walaupun tidak penting ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke komputer. Kita masuk dulu ke Windows C. Nah, kemudian kalian cari Windows. Nah, ini ya, folder Windows. Dari folder Windows, kemudian cari yang namanya software distribution. Nah, cari saja, klik pencet S saja di keyboard Anda. Nah, ini ada software distribution ya, software distribution, klik. Kemudian ada klik juga download. Ya, kita akan menghapus file-file yang mungkin kalian pernah mendownload data-data dari internet, kemudian data itu tidak terdownload ya, artinya ada kesalahan dalam mendownload atau kegagalan dalam mendownload. Kemudian kalian Ctrl A dan lihat saja, klik S, continue saja. Iya. Setelah itu di close, refresh lagi ya. Setelah langkah keempat tadi, langkah kelima, kalian hapus segala file yang ada di recycle bin ya. Biasanya file-file sampah yang telah dihapuskan ada di sini ya. Kita empty recycle bin saja ya. Klik kanan, empty recycle bin ya. Nah, klik yes. Ya, kita
sampahnya buang saja di continue yang ada di sini. Ya, kalian juga harus waspada ya kalau misalkan ternyata ada file-file yang sekiranya masih penting dan ternyata telah dihapus dan di recycle bin ini tidak bisa dikembalikan gitu. Ya, setelah itu kita di hidden saja. Kemudian langkah selanjutnya itu kalian harus menggunakan aplikasi yaitu CC Cleaner ya. Nah, CC Cleaner ini memang cukup efektif ya. Nah, di sini kita akan melihat tentang pilihan-pilihan di sini jika ada data-data yang ingin dibersihkan. Nah, saya tidak semua menceklis ya, karena hanya beberapa saja. Di sini ada contohnya Windows, ada Microsoft Edge, kemudian Edge Chromium, Microsoft Internet Explorer dan lain sebagainya. Nah, kalian juga harus melihat ini yang mau dibersihkan tuh yang mana aja data-datanya. Kalau saya sih mungkin tidak semua ya. Nah, kemudian ada aplikasi. Nah, biasanya yang ingin saya pertahankan itu adalah Internet Story ya, Internet History. Nah, di sini biasanya kalau Internet History itu kan penyimpanan data-data ya, file-file yang telah di browsing ya, karena saya malas mengingatnya makanya saya disimpan aja lah begitu ya. Nah, setelah kalian sudah paham dengan yang kalian lakukan, kemudian klik di analyze ya. Dilihat dari sini di analyze. Kemudian setelah analyze baru di run cleaner ya, dan continue saja. Kita tunggu ya data-data yang dibersihkan ya, memang cukup menyesuaikan dengan sampah yang kalian punya. Setelah itu di close. Ya, jangan dulu close kita ya. Kita masuk ke registry sekarang ya. Nah, dari registry ini juga nanti kalian scan for issues ya. Ini diklik saja semua, ada scan for issues. Gitu. Ditunggu saja. Menyesuaikan dengan waktu yang kalian punya. Sampah yang kalian punya. Ya, kita percepat saja. Oke, sip. Kemudian ada review selected issues di sini. Dan kemudian apakah ingin membackup? Tidak perlu saja, no saja. Dan fix all selected issues ya. Klik. Oke, dan di close. Di X saja. Kemudian setelah itu kita klik refresh lagi ya. Setelah ini kalian masuk ke komputer, kemudian masuk ke local disk C ya, properties. Setelah properties di sini kalian masuk ke tools. Setelah tools kalian masuk ke optimize. Nah, ini ya, optimize untuk mengoptimiskan tentang di Windows kita. Nah, kalian pilih drive yang akan kalian optimiskan. Kalau saya kan termasuk sering ya. Jadi mungkin bagi teman-teman di sini masih banyak yang kurang. Nah, makanya kita optimize saja. Optimize. Jangan sieun. Kemudian yang D-nya juga kita analyze dulu. Ya, kita lihat di sini yang dianalisnya berapa persen. Tunggu saja. Kalian boleh percepat videonya, atau kalian boleh ke WC dulu, silahkan. Oh iya, enggak ternyata ya, di optimize. Ya. Nah, kalau di optimize yang ini biasanya memang agak cukup lama. Makanya kalian boleh pergi dulu kemana saja. Nah, karena sudah oke ya, kita close saja. Kemudian klik OK. Kemudian selanjutnya di local disk C ini kalian klik kanan lagi, kemudian klik properties. Selanjutnya kalian pilih disk cleanup ya. Disk cleanup ini kita akan menghapus file-file yang ada di local disk C ya, dengan tentunya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Tidak semua, bukan diinstal ulang ya. Ini menghitung sesuai dengan sampah yang kalian punya juga. Nah, di sini saya punya 65 MB sampahnya ya. Nah, kalau yang download kan jangan dulu ya. Kalian di-unchecklist saja kalau yang ini. Kemudian diklik OK saja. Di red files, jangan khawatir ya. Kemudian ditunggu sampai pendeletannya selesai.
Oke, setelah itu klik OK, kemudian di close saja, refresh walaupun tidak berpengaruh ya. Setelah itu kalian pilih Task Manager, klik kanan di sini ya, di bawah Task Manager ini, kemudian diklik Task Manager, kemudian kalian pilih Startup. Nah, dari Startup ini kalian pilih software atau aplikasi-aplikasi yang kalian tidak pernah gunakan, atau artinya kalian jarang menggunakan ya. Contohnya misalkan di sini saya lihat kan ada beberapa aplikasi ya. Kalau yang CC Cleaner itu masih dipakai. Nah, kalau yang Adobe CSM Service Manager itu jarang dipakai. Karena itu saya disabelkan saja dengan cara klik kanan, kemudian disable ya. Kemudian pilih lagi. Nah, contohnya ini ada printer Epson. Nah, biasanya saya menggunakannya pas mau ngeprint saja. Ya, kalau sekarang kan masa masih ngeprint, kan ada drive ya. Klik kanan saja, kemudian di disable. Gitu saja ya. Nah, ini juga nih ya, send to OneNote. Saya jarang ya menggunakan ini. Klik kanan, disable saja. Selebihnya ini masih digunakan ya. Klik close saja, kemudian di refresh ya. Satu lagi sebenarnya masih ada ya di sini. Kalau kalian mau di Windows setting, kalau masih sama kayak tadi, kemudian kalian ke aplikasi apps, pilih apps, dan kalian pilih startup di sini ya. Nah, kalian nanti kalau misalkan ada yang merasa tidak penting atau tidak cocok, tinggal di ini saja ya, sama kayak tadi intinya ya, kayak Task Manager tadi, di close saja gitu. Kalau misalkan masih lemot, kalian ingin meningkatkan performa, kalian bisa mengganti harddisknya atau menambah harddisknya dengan SSD ya. Kalian bisa cari di Tokopedia atau di Lazada, silahkan. Kalau misalkan kurang juga, kalian ditambah RAM-nya, kalian ganti RAM-nya yang lebih besar dari 4GB ke 8GB, atau bahkan nyampe 16GB atau 32GB. Kalau masih ingin cepat lagi, kalian ganti laptop saja ya. Sekian dari saya, itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.